Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita wawancara khusus dengan anggota KPU Kota Depok yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Depok, Bang Ahmad Fikri Tano. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu dong. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pilkada berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Keren Berkat nih. dukungan dari Tribun News juga. Iya, berkat dukungan masyarakat Kota Depok juga. Iya, masyarakat Depok juga. betul. Tambah dukungan masyarakat Depok, wah, nah asik nih. Betul. Iya nggak? Betul. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Depok, masyarakat Kota Depok yang sudah mensukseskan Pilkada Depok 2024 yang baru saja kita laksanakan 27 November kemarin. Wih, keren. Semangatnya mah menyala nih abang kita nih, karena berjalan lancar nih. Kalau nggak berjalan lancar, wah, belum tahu nih. Bang Fikri. Siap Bang Dodi. Ini kalau kita bicara Pilkada Kota Depok dengan Pilpres, apa sih tantangan yang berbedanya itu? Baik, yang pertama saya pikir tingkat lokalitas ya. Tingkat Benar lokalitas, benar ya. Lokalitas, jadi kalau misalnya di Pilpres kan isunya menjadi sangat nasional, daya tarik masyarakat juga begitu antusias gitu ya. Kalau di Pilkada Kota Depok itu kan kita agak terengah-engah apa ya namanya, kita berkejaran dengan kondisi lokalitas tadi kan gitu ya. Jadi tantangannya itu ya? Tantangannya itu. Nasional dan lokal. Lokal, begitu. Kalau nasional mungkin orang awareness-nya tinggi. Betul. Kalau lokal mungkin lebih ke pribadi kali ya. Betul. Atau isu lokal, maksud saya lokalitas sama nasionalitas tadi untuk kita Depok yang nempel betul dengan Jakarta kan berasa sendiri ya. Itu. Jadi tantangannya itu penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada. Oke Bang, betul. Sekarang kita ke tugasnya Abang nih sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Depok. Nah, kalau bicara pengawasan nih, ini ada ujung-ujungnya kalau di tempat lain sidang kode etik gitu ya. Betul. Nah, kalau di KPU gimana? Nah, kita tanya nih, Bang. Kalau di tempat lain kan ada tuh penyelenggara yang terlibat langsung, baik secara dia nyoblos dan secara rencana mungkin. Kalau di Kota Depok? Baik, jadi tadi ya terkait dengan kode etik penyelenggara kan, kalau misalnya kita lihat nih di KPU kan secara struktural dari nasional, provinsi kita nih di tingkat kota, kemudian ada tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan yang di TPS itu bagian dari penyelenggara. Jadi bagian dari ad hoc gitu ya, bagian dari ad hoc kita, sehingga apa yang disebutkan dengan kode etik bahkan berlaku sampai di tingkat KPPS ya. Sampai di tingkat KPPS. Jadi misalnya kayak tadi kan kondisi-kondisi ini kita lihat kondisinya bahkan sampai di soal penyelenggara politik praktis itu memang dari awal sejak sejak perekrutan sangat kita batasi ya. Jadi artinya kalau misalnya dia terafiliasi dengan partai politik atau pendukung pasangan calon itu sudah dari awal kita sudah di-cut duluan gitu. Jadi filterisasinya dari awal ya? Dari awal. Kita rapat-rapat di internal dengan komisioner, kita pleno juga dari awal memang sudah kita batasi. Tapi kan begitu Bang kondisinya. Jadi di kota kita ini kadang kan kita nih buka pendaftaran untuk setiap TPS tuh tahu sendiri kan ada 7 petugas. Berapa banyak sih yang mau daftar jadi petugas KPPS? Tadi persoalannya, kalau dia yang daftar itu terbatas karena rata-rata masyarakat kita ini di Kota Depok itu punya aktivitas di pekerjaan kan gitu ya. Jadi kadang mereka rangkap nih. Mereka rangkap. Double job. Misalnya gini, dia udah jadi ketua RT, tapi rangkap jadi ketua KPPS, jadi petugas KPPS kayak gitu biasanya kondisi di lapangan. Padahal kita berharapnya kan ada orang lain di luar dari ketua. Jadi partisipasi masyarakat itu kita berharap dengan mereka terlibat, partisipasi aktif dengan terlibat sebagai petugas itu makin baik. Nah itu tadi, kalau dia beririsan dengan tugas-tugas lain kan seperti kita ketahui kan kadang ada program, apalagi kita tahu yang bertarung dan lain sebagainya saat ini kan dua-duanya juga mantan, yang kemarin ya satunya mantan sekda, yang satu sedang menjabat
wakil wali kota, sehingga hubungan baik mereka para pasangan calon ini sampai ke level bawah kan sangat luas lah kira-kira begitu. Nah tadi kondisinya kalau petugas-petugas kita tidak bisa kita pungkiri tadi banyak sekali itu yang beririsan dengan kondisi-kondisi tadi. Ini termasuk etis nggak? Nah itu kan pertanyaannya. Dia selaku ketua RW tapi juga petugas KPPS gitu. Dia ketua RTS. Petugas KPPS gimana caranya? Tadi kita meminta agar mereka tetap netral. Mereka tetap bisa menjaga bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah ditugaskan. Karena memang sejak awal kita merasakan bahwa antusias masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas KPPS itu sangat minim, Bang. Gitu ya? Sangat minim. Kok bisa sih? Ya tadi karena Bang Dodi jadi petugas nggak? Itu kan kami udah punya pekerjaan kan gitu. Sehingga kita kadang masyarakat di sebuah RT itu kadang mendelegasikan udah Pak RT aja udah nanti Pak RT aja ya sekaligus ini. Tapi kan tadi mereka nggak masyarakat dengan mudahnya melontarkan opini tersebut kan gitu ya. Nanti Pak RT aja ya yang jadi petugas KPPS gitu. Nah, udah nanti kita karena dianggap udah bagian dari tugas keseharian, tanggung jawab sosialnya udah sekalian. Padahal yang diharapkan tadi karena ada irisan-irisan di lapangan yang kadang itu tumpang tindih atau tadi masalahnya kami menjaga agar netralitas itu tetap bisa berjalan. Itu kan bisa terjaga. Begitu posisinya. Jadi boleh dianggap saya mau tanya dulu. Bagi yang beririsan tadi, indikator netralnya itu bagaimana, Bang? Ya tadi bertugas berdasarkan dengan dengan tupoksinya, tidak mengarahkan atau tidak mengarahkan para pemilih untuk kemudian memilih dan lain sebagainya. Gitu. Tadi ya kan ada hal-hal yang mungkin di bawah di bawah itu menjadi banyak pertanyaan lah kira-kira begitu kayak tadi. Nih ketua RT, ketua RW ada program ini yang berlangsung baik lewat program pemerintah yang memang sudah rutin dilaksanakan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana memilah isu-isu tersebut dengan tadi isu netralitas para petugas yang ada di bawah. Nah itu bagian dari pengawasan kami di lapangan. Jadi kami melihat nih, ini ada nggak penggiringan secara masif dan lain sebagainya. Kalau enggak, ada nggak, Bang? Nggak ada, sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kok bisa sih, Bang? Ya tadi ya, barangkali sejak awal kami sudah menyampaikan kepada batas-batas perekrutan tadi. Sejak awal batas-batas perekrutan itu sudah kami sampaikan bahwa yang ketika kami rekrut dan lain sebagainya, kami memang sudah menyampaikan bahwa kita berharap kami tahu bahwa keterbatasan perekrutan petugas KPPS di lapangan ini harap bisa disikapi dengan bijaksana. Kira-kira seperti itu. Bang, dari mungkin pengamatan atau pantauan Abang di divisi Abang, ada nggak keterlibatan masyarakat yang turut mengawasi kinerja petugas PPS gitu dan PPS? Sangat, Bang. Terkait soal tadi, adakah masyarakat yang melakukan pengawasan? Saya ingatin bahwa kondisi Depok itu kan mudah viral. Mudah viral. Jadi Pileg, Pilpres kemarin, pas waktu bahkan mengawasinya itu sampai di level perubahan terjadi di Sirekap kan gitu ya. Betul. Bahkan kasus di Cilodong kemarin kan viral lah itu kondisinya. Sebenarnya kondisinya juga sama di Pilkada kemarin. Yang ngawasin banyak. Yang megang handphone dan standby dengan dengan konten-konten yang itu juga banyak banget. Banyak. Hanya saja memang alhamdulillahnya adalah tidak ada kejadian yang tadi ya, yang kira-kira yang membuat dia jadi viral lah gitu di pilkada. Jadi memang menurut saya cukup kondusif posisinya. Artinya keterlibatan masyarakat ini membuat netralitas petugas PPS, KPPS itu mereka nggak akan sembrono, nggak sembarangan, karena banyak yang ngawasi gitu ya. Iya, karena makin banyak yang ngawasin tadi, orang juga sangat berhati-hati. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi saya bilang, coba tanyakan kepada warga masyarakat siapa yang nggak posisi standby kemarin kan, posisinya di saat pencoblosan, penghitungan suara dan lain sebagainya. Saksi-saksi juga kita lihat posisinya standby di hampir semua TPS. Tapi
ya alhamdulillah adalah eh, kondisinya ini ya apa namanya berjalan dengan baik lah, berjalan dengan baik. Artinya Tribuners, artinya pengawasan filterisasi yang dilakukan KPU Kota Depok dalam perekrutan petugas PPS, PPK, dan ditambah dengan pengawasan langsung dari masyarakat, betul, membuat netralitas petugas penyelenggara pemilu dari tingkat RT hingga tingkat kota terawasi gitu ya. Alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Berarti ini apa kepedulian masyarakat Kota Depok sangat tinggi ya? Ya, bagi saya dengan kondisi yang ada demikian, ya tentu saja menunjukkan bahwa beginilah apa kondisi kepedulian masyarakat kita. Mungkin sudah disampaikan, Tribuners juga sudah tahu ya, 61,37% kan tingkat partisipasi. Nah, kalau kita lihat memang banyak memang pendapat dari para ahli, para pakar dan sebagainya kan, karena logikanya kan Depok dibandingin dengan beberapa kondisi seperti Kota Bekasi, kemudian juga Bogor gitu ya, Jakarta bahkan gitu ya, Jabodetabek lah kira-kira, Tangerang, walaupun dia beda provinsi ya, Tangerang Selatan juga sama, trennya sama, trennya sama. Jadi posisinya dengan apapun yang terjadi, partisipasi yang ada, kami melihat bahwa itu adalah memang kondisi maksimal untuk kemudian pengawasan dari masyarakat pun berjalan. Oke. Artinya pengawasan yang dilakukan masyarakat juga memengaruhi kepercayaan publik ya. Sangat. Artinya tingkat masyarakat datang atau tingkat kepercayaan masyarakat Kota Depok dalam menyalurkan hak pilih juga seiring dengan pengawasan yang dilakukan masyarakat Kota Depok ya. Itu ya. Ya, betul. Betul. Betul ya. Jadi semuanya sudah berjalan. Jadi kalau dibilang ada yang neko-neko, saya pikir nggak beralasan ya. Ya. Tadi waktu di sehari setelah pencoblosan pemungutan tidak ini, tapi kami berharap juga tadi ya, mudah-mudahan ada model-model model-model baru lah ya, sosialisasi di kedepannya. Barangkali kita juga butuh masukan kira-kira dari masyarakat, apalagi akan kita lakukan untuk kemudian tetap meningkatkan partisipasi dan menjaga kualitas demokrasi yang ada di Kota Depok. Tapi tadi hampir semua kita lihat ya, kondisi Tribun News, hampir semua media lah satu hari ya, itu nggak hanya di Depok, Bogor dan sebagainya itu kinerja KPU dipertanyakan, kinerja KPU dipertanyakan karena tingkat partisipasi itu memang yang sangat disorot. Tapi bagi saya tadi ini bagian dari kritikan kepada KPU. Tentu saja KPU juga harus membenahi diri, harus kemudian mengembangkan inovasi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa menaikkan partisipasi dan menjaga kualitas demokrasi. Oke. Tribuners, ini yang lagi hot nih, isu hot di Kota Depok. Bang, ada salah satu paslon yang mengajukan gugatan ke MK. Aturan menggugat ke MK itu gimana sih Bang aturannya? Baik, jadi aturannya memang tidak tidak berat ya, tidak sulit lah begitu. Dia memudahkan para karena menjaga tadi bagian dari menjaga kualitas demokrasi itu sendiri kan. Jadi pasangan calon yang merasa kemudian ada persoalan dalam pelaksanaan pilkada kemarin bisa mengajukan gugatan ke MK. Nah, memang gugatan itu sejak pengumuman itu dikeluarkan, penetapan hasil itu dikeluarkan oleh KPU Kota Depok. Kan sudah kami mengeluarkan dan MK memberikan batasan sejak diumumkan hasilnya oleh KPU Kota Depok itu 3 hari. Itu ya. Nah, 3 hari itu jadi pemohon itu mencantumkan, kemudian memang dalam posisi yang kita lihat kemarin dari berkas yang didaftarkan memang belum terlihat potensi masalah yang ada yang digugat. Jadi kami hanya mengetahui bahwa ada kuasa hukum yang sudah mendaftarkan itu begitu dengan berkas-berkas yang yang menurut MK itu sudah memenuhi syarat. Nah, gitu. Tapi berarti ada tembusan ke KPU ya? Enggak, kami lihat itu direkap oleh provinsi. Oleh provinsi. Jadi semuanya, makanya kami baru akan melaksanakan rakor kan gitu ya. Jadi kami dikumpulin baik lewat provinsi maupun lewat RI nanti itu dalam jangka waktu 1-2 hari ke depan ini untuk melakukan tadi persiapan terkait dengan gugatan pilkada di masing-masing kabupaten kota dan provinsi.
Eh, kalau kalau misalnya nih, Nah, eh, itu dia disetujui atau udah terdaftar ya? iya, terdaftar. Nah, tadi kan abang bilang sedang melakukan koordinasi. Nah, Betul. langkah-langkah strategisnya apa tuh bang? Kira-kira? Baik, jadi kami itu sebenarnya tadi, kami pertama harus mengetahui terkait dengan apa dalil pemohon. Kan Oke. gitu ya, dalil pemohon yang harus kita ketahui dulu. Nah, memang MK setelah pendaftaran itu kan memberikan waktu untuk pemohon melengkapi berkas-berkasnya, ya kan? Oke. Melengkapi apa namanya berkas-berkasnya, dan itu belum sama sekali belum apa namanya belum terlihat dalam berkas awal. Nah, tapi tadi kami sebagai KPU pihak termohon misalnya nanti kan disebutkan sebagai pihak termohon nanti, ya tadi kami perlu mengetahui apa dalil pemohon. Lalu yang kedua tentu saja kami akan berkoordinasi terkait dengan bagaimana menyiapkan jawaban, menyiapkan bukti-bukti atau saksi-saksi yang nanti untuk menjawab dalil pemohon tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau KPU diwakilkan dengan kuasa hukum juga? Iya, biasanya kami diwakilkan oleh kuasa hukum. Dan itu ditentukan lewat mekanisme pleno. Oh, bukan abang yang jadi Enggak lah. kan ketua bidang pengawasan dan hukum dan pengawasan. Enggak juga. Oh, enggak juga tetap, ya? tetap saja segala sesuatu mekanisme di kita kan diputuskan lewat mekanisme pleno. Tribunas, informasi terbaru juga bahwa paslon tersebut sudah mencabut gugatan. Benar nggak sih bang? Kami juga belum tahu. Kami baru mendengar itu dari media ya. Media juga menyampaikan itu. Tapi tadi kalau dari informasi yang kami terima bahwa pencabutan gugatan pun itu memang harus melalui mekanisme apa penyampaian resmi kepada MK kan gitu. Nah, kenapa? Karena kemudian di persoalan apa namanya harus ada surat keterangan kan nanti dari MK bahwa terkait dengan kota, kabupaten, provinsi yang masih bersengketa hasil misalnya sengketa pilkada misalnya yang ada di MK itu harus ada apa namanya surat resmi. Jadi tahapannya itu paslon mendaftarkan betul, MK, betul. Kemudian dijadwalkan sidang, betul. Di pelaksanaan sidang, nah di pelaksanaan sidang itu disampaikan. Betul, disampaikan. Tetap harus disampaikan. Jadi harus ada begitu informasi yang kami dengar. Tapi tadi dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan KPU RI untuk memastikan itu. Bagaimana dengan kalau misalnya ada opsi pasangan calon itu menarik kembali gugatannya. Jadi agar kami juga tahu langkah-langkah apa yang harus kami siapkan kan gitu. Oke. Yang jelas mungkin etikat baiknya mencabut gugatan ya. Tapi tidak semudah itu ya. Mereka harus juga mengikuti tahapannya. Betul. Kalau itu kan memang mekanisme yang terjadi di MK ya, gitu ya. Itu kan di luar dari kewenangan KPU gitu. Jadi pasti itu akan ada lah mekanisme yang paslon tersebut harus mengikuti dengan aturan yang sudah berlaku di MK. Bang, kalau bicara gugatan, apakah itu akan mempengaruhi jadwal pelantikan? Gugatan akan, ya betul, karena posisinya adalah pelantikan itu hanya bisa dilakukan setelah ada surat resmi yang dikeluarkan oleh MK. Biasanya begitu ya, MK akan mengirim sih surat kepada KPU RI yang ditembuskan kepada KPU kota provinsi yang bersangkutan bahwa kota ini, provinsi ini itu sudah selesai proses sengketanya, kira-kira gitu kan. Jadi ya tentu saja setelah itu 3 hari kan aturannya begitu ya, 3 hari setelah itu baru kemudian nanti akan ada pelantikan. Kalau jadwal sidangnya lama nggak sih bang? 45 hari. 45 hari. 45 hari. Berarti sebulan lebih dong? Iya, biasanya begitu ya. Apa namanya 45 hari. Tadi misalnya tiba-tiba, makanya tadi saya bilang kita mesti berkonsultasi juga. Tiba-tiba pas ada salah satu gugatan yang sudah diajukan itu ditarik misalnya. Berarti kan tidak selesai sampai hari diputuskan kan gitu ya. Jadi ya tadi akan kami berkoordinasi, barangkali bisa lebih cepat surat yang keluar dari MK juga bisa kemudian menjadi dasar kan untuk proses pelantikan tersebut. Jadi ada kemungkinan untuk Kota Depok karena ada info terbaru mencabut gugatan, jadwal pelantikan sesuai dengan jadwal. Betul. Tanggal 8 Februari ya? 8 Februari. Pelantikan Bupati dan Wali Kota.
yang sebenarnya didahului oleh gubernur ya. Betul, betul Bang Dodi. Luar biasa memang. Tribuners, mari kita ucapkan apresiasi kepada KPU Kota Depok, terutama di divisi hukum dan pengawasan. Terima kasih, terima kasih. Dengan pengawasan yang dilakukan Bang David dan kawan-kawan, sehingga netralitas petugas penyelenggara terjaga. Betul ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pengen tahu nih siapa sosok abang kita mau sehingga bisa menjalankan melaksanakan tugasnya dengan baik. Boleh dong Bang? Oh siap. Kan masyarakat ada pengen tahu anggota KPU yang namanya Fikri Tamau. Iya siap, siap, siap. Bang Fikri, ya. Kalau bicara nama ya Fikri Tamau, kayaknya bukan orang Jawa nih. Betul, betul. Saya kalau dari etnis Gorontalo. Oh Gorontalo ya? Saya Gorontalo. Lahir di Gorontalo, Sulawesi Selatan. Dulu Gorontalo masih bagian dari Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Ya, jadi tapi karena tadi lahir baru ya? Betul. Kalau kelahiran saya di Manado. Manado ya? Iya, Manado. Itu. Saya 17 tahun di Papua, Mak. Oh. Jadi menghabiskan pendidikan saya di daerah Papua. Jadi ini kebiasaan merantau lah, ngikut orang tua ya, karena orang tua juga bekerja ditugaskan di beberapa tempat gitu ya. Jadi ya begitulah, akhirnya juga karena Depok ini adalah kota pelajar, kita melanjutkan pendidikan. Jangan langsung ke Depok dulu. Oh iya. Nah, di Gorontalo itu kalau saya etnisnya Gorontalo. Iya. Etnisnya Gorontalo. Tahun berapa dan bulan tanggal berapa? Baik, saya itu kebetulan alhamdulillah ya, lahir 3 Juli 1984. Wah, 3 Juli. 3 Juli. Bintangnya Cancer dong. Kalau Cancer itu perfeksionis. Oh gitu. Oh nggak tahu saya. Kalau menurut zodiak. Pengennya Bang Dodi ini ya. Pemerhati zodiak. Zodiak iya dong, kan masih muda. Oh iya. Abang anak berapa dari saya dua bersaudara? Anak pertama dari 2 bersaudara. Dari dua bersaudara. Kalau orang tua? Kalau masih hidup, masih ada dua-duanya. Itu asli Gorontalo? Dua-duanya asli Gorontalo. Tapi ya tadi etnisnya Gorontalo, tapi lahir besar dari karena Manado ibu kota ya. Ibu kota provinsi kan saat itu. Jadi dari kalau Manado biasanya kayak saya Bang, putih-putih Bang. Betul, itu etnis Minahasa maksudnya. Oh gitu ya? Ya kan ada etnis, belum lagi kalau etnis yang pulau, kayak Sangihe, Talaut, perbatasan kan gitu. Ini kan juga masuk Sulawesi Utara, kan belum masuk provinsi sendiri, beda lagi kan? Betul. Tapi memang yang terkenal gitu ya, teman-teman etnis Minahasa dengan Mongoloid ya, gitu kan? Ya mirip-mirip teman-teman di Kalimantan lah, Dayak ya. Bener nggak? Kayak Bang Dodi kan? Saya katanya Korea, bener nggak sih? Iya. Bang, ya. Dari kecil emang cita-cita abang apa sih? Wah, cita-cita ya, saya bingung juga karena ya tadi ya tetap cita-citanya standar lah. Kita itu kan sejak awal sebagaimana anak kecil kalau gambar itu 2 gunung, jalan, matahari gitu kan. Itu kan jadi template. Iya, template gitu ya. Nah, cita-cita juga akhirnya kita template juga. Jadi nggak ada yang nggak ada yang istimewa lah. Ya kalau nggak jadi TNI misalnya jadi dokter, insinyur gitu-gitu, Bang. Jadi template lah. Template ya, umum ya. Umum. Nah, setelah umum terus bisa terjun ke dunia politik dan menjadi anggota KPU Kota Depok itu gimana ceritanya? Siap. Saya kebetulan kan S1 saya ilmu politik. Iya. S1 saya ilmu politik, S2 saya ilmu politik, sekarang juga sedang melanjutkan S3 ilmu politik. Nah, dulu di 2018 waktu kita daftar KPU tuh beda, Bang. Bedanya? Bedanya gini. Dia dikasih mapnya itu berwarna. Jadi waktu kita daftar ngambil berkas di KPU Provinsi 2018, ada yang buat akademisi. Mapnya warnanya beda. Yang buat jenjang karir tuh maksudnya dari PPK, PPS, PPK yang mau naik ke tingkat kota itu mapnya warnanya beda. Terus kemudian ada yang ormas. Jadi waktu daftar 2018 itu ada map yang disediakan oleh provinsi itu 3 warna.
Oh. Jadi ada yang buat ormas, jalur jenjang karir kayak PPS, PPK naik, sama jalur akademisi. Nah, begitu ada format waktu itu di 2018, ingat saya, ada nih jalur akademisi. Kebetulan dong, ilmu politik, sekalian aja langsung. Tertarik sih Bang? Emang beda Bang, itu ya. Banyak teman-teman yang ngomong kan bahwa, bicara di kampus ilmu politik, coba turun lapangan. Begitu kan, coba merasakan langsung apakah betul teori itu sama dengan praktik di lapangan. Jauh ya? Jauh. Jadi jauh banget. Basicnya, latar belakangnya Abang ingin menjadi anggota KPU karena ingin menyelaraskan sesuai nggak sih teori dengan praktik? Ya, betul. Jadi lebih ke akademik ya? Betul. Terus ya tadi memang benar, setelah dalam pelaksanaannya memang berbeda. Ada hal-hal yang memang dari praktek, misalnya demokrasi yang kita pelajari di buku-buku yang kita ajarkan di kampus, kemudian dengan kondisi lapangan yang terjadi, misalnya kayak gini, tingkat partisipasi aja itu sudah merupakan persoalan tersendiri waktu. Nah, itu persoalan sesuatu yang memang mesti dicarikan jalan keluarnya kan gitu. Jadi kalau boleh saya bukan saya simpulkan ya, saya mungkin sampaikan teori dan praktek di ilmu politik berbeda ya, lebih relevan ya? Enggak, kalau di kita kan bahkan gini, kalau Einstein ngomong gini, kalau teori dan kenyataan itu berbeda, maka kenyataan yang harus ngikutin teori, gitu kalau kata Einstein ya. Jadi bahasanya Einstein gitu, berarti kenyataan yang harus direvisi. Tapi kan merevisi dalam dunia politik 1 + 1 nggak 2 gitu. Iya nggak? 1 + 1 kadang bisa 3, bisa 4. Lompatnya bisa jauh banget gitu ya. Fenomena dinamika koalisi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di perjalanan Pilkada Kota Depok aja udah kelihatan berubah-berubah tuh pola koalisi, pola pencalonan dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta 1 + 1 tuh jadinya ini loh gitu, 2 loh gitu. Kalau di teori sama praktek tadi ya yang saya sampaikan ya, memang harus ada saling mengisi barangkali ya. Jadi makanya kalau saling melengkapi. Jadi kalau case study lah, studi kasus, kalau di politik kan kita ada studi kasus gitu kan, jadi penelitian studi kasus. Nah, saya kasus Depok itu kemudian memperkaya teori kan gitu ya. Jadi studi kasus bisa dikembangin menjadi teori tertentu, perkembangan teori tertentu. Depok jangan salah, pernah kan di 2004 misalnya MK-MA, perdebatan MK-MA, kan studi kasusnya kan Depok itu. Seingat saya begitu ya. Jadi perkembangannya akhirnya ditetapkan bahwa MK lah yang memiliki kewenangan terkait dengan sengketa pilkada itu. Tapi itu studi kasus hanya bisa terjadi setelah ada kondisi di lokal yang kemudian memungkinkan itu melahirkan teori yang baru. Nah, gitu. Berarti ada perubahan ya? Ada perubahan. Ada perubahan. Yang tadinya di MA jadi ke MK. Dan itu kan kemudian dibakukan gitu loh, maksudnya dijadikan tadi, kalau dibakukan ya bisa kita jadikan teori lah kira-kira gitu. Jadi realita yang bisa membuat sebuah teori. Betul. Bukan teori dulu, realita. Betul. Jadi ada saling mengisi lah kira-kira gitu ya, kayak tadi yang saya sampaikan, kalau mungkin kita bisa mengandaikan bahwa dia seperti studi kasus. Bang, tadi kalau di orang tua nih, emang orang tua oke-oke aja nih menjadi anggota KPU? Ya, kalau kita sih ya oke-oke aja ya, karena tadi saya diizinkan ngambil studi ilmu politik, ya tentu orang tua sudah punya bayangan kira-kira ini berarti kerjaannya kira-kira yang masih berbau bersentuhan dengan dunia sosial politik lah gitu. Atau Bang pikirnya sama orang udah jadi anggota dewan aja lah, jangan anggota KPU. Nggak juga. Jadi tadi karena kita latar belakangnya akademisi, banyak nggak akademisi yang lompat? Banyak juga sih. Banyak ya. Akademisi yang jadi. Tapi jangan salah. Almarhum Nurholis Majid ketika setelah selesai kan balik lagi kampus kan, rektor kan gitu ya. Sampai ada teman-teman yang ngomong begini, wah. Jadi ilmu politik itu kalau misalnya dia terpental jauh dari politik, balik lagi ke inti politik itu agak jauh. Ya, kira-kira gitu.
mengamati Iya, iya, iya. teman-teman tadinya akademisi, terjun ke dunia politik, lelah, balik lagi. jadi Betul, betul. Betul ya? Ada fenomena seperti itu, tapi ada beberapa juga yang tetap berusaha untuk tetap di dunia politik. Oke. Pak Anies salah satunya saya pikir, rektor ya, kan dia rektor, kemudian masuk politik karena jadi menteri, tapi begitu selesai kan nggak balik lagi, nggak ngambil lagi, karena tadi mungkin saya pikir Pak Anies juga belajar dari Prof. almarhum Prof. Nurholis Majid kan gitu ya, ada posisi-posisi tertentu yang memang mungkin menjadi evaluasi. Tapi maksud saya gini, fenomena akademisi di dunia politik juga menarik kan, gitu ya. Karena ada beberapa hal yang yang cukup menarik. Tapi fenomena aktivis juga di dunia politik juga menarik. Bang Akbar Tanjung dengan aktivis mah udah ramai. Oh ya, betul. Karena kan karirnya mau begitu. Iya, betul. Aktivis kan. Iya, betul. Jarang aktivis jadi akademisi. Betul. Ada. Jarang kan? Iya, jarang. Tapi kebanyakan mereka jadi politisi. Betul. Tribuners, tadi sudah disampaikan harapan ketika mungkin jadi akademisi nanti kalau setelah ini ya. Iya, kita lihat perjalanannya kayak gimana kan. Mungkin apresiasi kita harus sampaikan kepada Bang Fikri. Nah, Bang, apa evaluasi yang harus dilakukan ke depan dalam bidang Abang? Baik, menurut saya tadi ya, jadi di soal demokrasi kita, pilkada ya, demokrasi ini termasuk pemilu di dalamnya, sistem sistem pemilu kita dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum bisa memahami bahwa gimana sih KPU itu, misalnya gini, setelah pilkada apa sih yang dilakukan oleh KPU? Itu pasti jadi pertanyaan satu. Yang kedua, ada hal-hal yang nggak penting, ya gini, terkait dengan partisipasi. Siapa yang bilang bahwa partisipasi itu tugasnya KPU? Ya, kita itu secara beban dari undang-undang itu tidak mengatur bahwa bebannya itu full di kita. Tapi tadi karena kita penyelenggara kan gitu ya, bertanggung jawab gitu ya. Kira-kira gini, kita nih jadi wasit di pertandingan, kan bukan tugas kita untuk memastikan bahwa penonton itu datang. Iya nggak? Betul. Wasit itu fokusnya di soal bahwa ada dua tim nih bertanding. Kita memastikan bahwa yang bertanding ini itu jujur, adil, sesuai dengan aturan main gitu ya. Kompetisi ini berlangsung. Lalu kemudian kita ditugaskan, dibebankan untuk kemudian memaksimalisasi penonton yang datang di tribun. Wah, berat gitu loh maksudnya. Berat. Harusnya tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap penonton? Klub tadi, klub yang bertanding. Klub yang bertanding, kemudian dalam undang-undang misalnya gini, Bang. Perolehan suara partai itu kan dapat anggaran dari APBN, APBD. Kesbangpol kita Depok, tiap partai itu kan dapat bantuan berdasarkan dengan jumlah suara yang mereka peroleh kan. Jadi kali sekian gitu ya. Saya kurang tahu angka pasti yang sekarang gitu ya. Dari level kota, provinsi sampai di nasional. Itu tadi. Tadi kan Bang, jadi perlu ada pemahaman tadi kita bersama, tapi itu sudah menjadi isu viral lah gitu kan. Bagaimana cara membahas, bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan terkait isu viral? Susah. Kalau dia sudah begitu ya akhirnya sebagai penyelenggara kita harus sama-sama bijaksana. Ya udah terima, kemudian kita carikan jalan keluar. Tapi tadi kalau mau dikembalikan ke posisinya, kami sebagai misalnya tadi analoginya saya membayangkan seperti wasit tadi. Wasit nih kita memastikan bahwa orang bertanding jujur adil. Masa kita juga harus dipusingkan soal penonton yang datang nonton di tribun gitu. Kita kan bukan super power ya. Kayak gitu. Karena itu tugas ini yang bertanding dong. Maksudnya yang kompetisi yang sedang berkompetisi bertugas untuk mendatangkan supporter dan sebagainya kan biar aktif partisipasi makin tinggi. Ya, terus yang berikut Bang, ada lagi. Apa tuh? Banyak yang ngomong bahwa tadi kan undang-undang kita yang kemudian setelah amandemen reformasi 4 kali amandemen nyatakan bahwa KPU ini lembaga yang independen gitu kan, mandiri, tetap gitu ya. Bahkan ada bahasanya tetap itu. Dan itu pasal 22E gitu. Gimana mungkin membayangkan bahwa tiba-tiba KPU
ad hoc misalnya kayak gitu. Berarti kan harus ada amandemen dulu. Amandemen lagi dong gitu. Ini pilihan ya generasi senior kita kan yang memilih, teman-teman 98 yang memilih bahwa ini loh representasi sipil itu ya di bidang pemerintahan itu KPU lah kira-kira gitu. Betul. Kira-kira bayangan saya begitu ketika membaca, oh ini pilihannya bahwa ada representasi sipil di bidang penyelenggara pemilu gitu. Sehingga aneh kalau misalnya nanti diisi oleh, kan nggak mungkin kan gitu ya. Makanya tadi ada representasi sipil, kekuatan masyarakat sipil yang kemudian mengawasi jalannya demokrasi gitu ya. Kira-kira begitu Bang. Jadi kalau misalnya di setback lagi, saya juga bingung mau menjelaskan. Tapi pemahaman ini kan harus menjadi pengetahuan bersama. Tadi misalnya terkait dengan kelembagaan seperti apa KPU ini, tugas-tugasnya seperti apa. Alangkah baiknya misalnya dalam waktu sambil kan setelah pilkada nanti akan ada perbaikan pendataan kembali, kemudian atau tadi pemahaman terkait dengan kondisi-kondisi KPU atau bahkan sosialisasi terkait demokrasi. Ya memang kalau mau itu ditugaskan, dimasukkan aja dalam undang-undang gitu. Bahwa ini loh tugas KPU sebagai agen sosialisasi terkait dengan demokrasi. Udah sekalian, kalau dia dimuat dalam itu, KPU tentu akan lebih ya akan berusaha bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Oke. Begitu Bang. Memang tantangan dijawab dengan tantangan. Iya. Usul. Karena ya namanya kita di level kota bisa gimana? Ya daripada kita disalahin terus. Oh iya. Iya kan? Ini disampaikan bahwa secara faktanya begitu, di undang-undang tidak disebutkan. Ya, di statement secara jelas gitu ya. Clear. Jadi bahwa partisipasi masyarakat itu tanggung jawab bersama. Oke. Tribuners, mari kita apresiasi kinerja KPU Kota Depok, terutama di bidang hukum dan pengawasan. Selamat ya Bang. Terima kasih Bang Dodi, terima kasih Tribuners. Semua petugas penyelenggara netral. Alhamdulillah. Demikian Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang Dodi.